A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penjelasan tentang qalbu Quran yang 114 surat, 114 ayat, dan manfaatnya apa saja. Insyaallah kita sama-sama dengarkan yang sangat banyak sekali manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka inilah suatu fadilah jarabah yang telah terbukti dengan nyata hasilnya tanpa ada keraguan-raguan lagi, yaitu menyatakan khasiatnya qalbul Quran. Ini mempunyai macam-macam khasiat yang banyak sehingga tidak akan dapat dihitung, dan diantaranya adalah sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu ada 30 juz dan jumlah surahnya ada 114. Dan di dalam setiap 114 surat itu ada qalbunya, artinya hatinya atau saripatinya. Maka siapa saja yang membaca semua hati setiap surat itu, maka pahalanya sama dengan khatam Quran sebanyak 1000 kali, dan sama dengan ibadah haji dan umrahnya, dan sama dengan sedekah emas sebesar gunung Uhud, serta diampuni segala dosanya dan dihasilkan segala maksud dan cita-citanya. Dan jika ditulis qalbu ini, jika ditulis qalbu Quran ini, kemudian dibawa tulisnya dengan niat takarub atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan memerintahkan malaikat hafadah untuk melindungi orang-orang dari segala mara bahaya dan bala, dan juga dari ada lagi 51. Ada 51 khasiatnya. Yang penting sekali bagi orang yang membaca qalbu Quran, yaitu satu, dipanjangkan umur. Kedua, disehatkan badan. Orang sakit-sakitan atau punya penyakit yang sukar disembuhkan, maka bacalah qalbul Quran ini dengan terus menerus, maka dengan keberkahan qalbu Quran ini
Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan dan kesembuhan dari penyakit itu. Yang ketiga, ditempatkan di dalam iman, ditetapkan di dalam iman dan Islam sampai mati husnul khotimah, baik akhir hidupnya. Yang keempat, dijadikan orang-orang yang berkelakuan baik. Yang kelima, murah rezekinya dan lancar usahanya. Yang keenam, dilapangkan dadanya. Yang ketujuh, dimudahkan akan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Yang kedelapan, dijadikan segala usaha dan tujuannya. Yang kesembilan, diberi kenikmatan yang banyak. Kesepuluh, diberi kemuliaan orang-orang yang ingin punya atau naik pangkat, maka baca qalbu Quran ini dengan terus menerus, sekali sehari atau setiap lepas dari sholat 5 waktu. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan pangkat yang diinginkan dengan sebab keberkahan qalbu Quran ini. Ke-11, akan terbuka hatinya kepada ibadah. Yang ke-12, diberi tauhid dan ma'rifat atau kenal kepada Allah. Yang ke-13, diselamatkan dari siksa kubur. Yang ke-14, diselamatkan pada waktu melintasi titian syiratul mustaqim. Yang ke-15, dimasukkan ke dalam golongan al-muttaqinal muhibbin, yaitu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang ke-16, anwarul haqiqah, diberikan anwarul haqiqah. Yang ke-17, diijabah doanya atau makbul. Yang ke-18, diselamatkan di dunia dan di akhir. Yang ke-19, diberikan kesenangan di dunia dan di akhirat. Yang ke-20, segala permintaan dan tujuannya selalu disertai oleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-21, diberi taufik dan hidayah yang sempurna. Yang ke-22, diberikan khawas atau yaitu keberkahan para sholihin dan khawasul khawas, yakni keberkahan para wali-walinya Allah. Yang ke-23, akan mendapatkan keimanan
dan nurun ruhani. Yang ke-24 akan mendapatkan keimanan ghaibul ghaibi rabbani. Yang ke-25 akan mendapat keberkahan amal soleh hati dan rohani. Yang ke-26 diberi tauhid dan bersih hati, bisa tawakal, diberi keyakinan yang kuat, dan bisa zuhud di dalam harta benda dunia, dan bisa waro atau menjauhi maksiat dan subhat, dan takwa yang benar, dan bisa hidup dengan qanaah atau ridho dengan apa yang apa adanya, dan bisa menjauh, bisa mujahadah atau memerangi hawa nafsu. Yang ke-27 akan mendapat keberkahan isyraqul syirril jismaniyah. Yang ke-28 akan mendapat keberkahan isyraqu syirin nuraniyah. Yang ke-29 akan mendapatkan keberkahan al-asrarur rabbaniyah. Yang ke-30 akan mendapat keberkahan afdalul khaliqatil insaniyah. Yang ke-31 akan mendapatkan keberkahan khazainul ulumil istifaiyah. Yang ke-32 akan mendapatkan keberkahan al-bahjatus saniyah. Yang ke-33 akan mendapatkan keberkahan ar-rutbatul aliyah. Yang ke-34 akan mendapatkan keberkahan hujjah. Yang ke-35 akan mendapatkan keberkahan dari segala gudang rahmat. Yang ke-36 akan mendapatkan keberkahan at-tariqatus syari'ah. Yang ke-37 akan mendapatkan keberkahan at-tariqatu bima syahadat, yakni akan mendapat keberkahan orang-orang yang sudah musyahadah akan ilmu gaib. Yang ke-38 akan mendapatkan keberkahan nurullahi ta'ala. Yang ke-39 akan mendapatkan keberkahan kalamallahi ta'ala. Yang ke-40 akan mendapatkan keberkahan amrullah. Yang ke-41 akan mendapatkan keberkahan hukmullahi. Yang ke-42 akan mendapatkan keberkahan tawakkaltu 'alallah. Yang ke-43 akan mendapatkan tahosson tu bi khafil lutfillah. Yang ke-44 akan mendapatkan keberkahan jamilu sitrillah. Yang ke-45 akan mendapatkan keberkahan foto khusyirillah. Yang 46 akan mendapatkan keberkahan ladunyatun wa mukasyafah. Yang ke-47 akan mendapatkan keberkahan
pertolongan Allah zahir dan batin. Yang 48 akan diberi anak dan cucu yang berilmu, dan waladun solihun yad'u